atas diri kami semua ya Tuhan, termasuk hamba-Mu ini. Biarlah setiap perkataan yang dikeluarkan merupakan kehendak Allah. Dan setiap perkataan yang dikeluarkan membawa kemerdekaan dan kemenangan bagi setiap anak-anak-Mu. Terjadi perubahan cara berpikir yang akan membawa mereka berubah di luar sana. Bapa di surga, biarlah segala kemuliaan bagi nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mengatakan amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Hari ini kita akan membahas tentang leadership. Sebenarnya ya Bapak Ibu ya, masalah leadership atau kepemimpinan itu tuh menjadi sesuatu yang biasa kalau kita bicara di luar sana, di luar gereja. Tapi jangan lupa, di gereja sendiri sebenarnya juga ada kepemimpinan. Yang rohani itu juga ada. Nah cuman kita kadang mengabaikan itu. Kita hanya berpikir di luar sana, ya, padahal enggak. Nah kita akan coba bahas secara menyeluruh ya. Slide kedua. Bisa dihilangkan yang tampilan, bentar ya Bapak Ibu sambil jalan. Jadi begini, kalau saya membahas tentang kepemimpinan, maka saya yakin di sini ada yang berpikir, khotbah hari ini nggak relevan sama saya, nggak ada hubungannya sama saya. Nah saya mau buktikan bahwa di slide kedua ya. Oke. Di slide kedua ini adalah contoh-contoh jenis pekerjaan. Maka kalau kita katakan kalau saya bekerja ya, saya punya memimpin di perusahaan walaupun sebagai pegawai tapi saya punya bawahan. Oh ya itu relevan. Bagaimana dengan yang lain yang mungkin berpikir wah tidak relevan? Karena apa? Karena saya cuma ibu rumah tangga, Bapak. Bagaimana saya menjadi seorang pemimpin? Bapak, Ibu, jangan salah. Ketika seorang ibu di rumah punya anak, maka anakmu itu adalah pengikutmu. Anakmu itu menjadikan engkau sebagai pemimpin, jangan salah. Jadi kalau seperti Bu Marina itu punya 3 anak, maka sebenarnya engkau 4 anak, maka engkau adalah pemimpin dari 4 orang. Kalau engkau punya 1 anak saja, maka engkau adalah pemimpin dari 1 orang. Ya kan? Nah permasalahannya, yang dikatakan pemimpin di dalam keluarga, itu kebanyakan kita berpikir hanya siapa? Bapak, suami. Tidak dengan ibu, tapi jangan salah. Coba survei dirimu sendiri, keluargamu sendiri, tanyain. Siapakah yang dijadikan panutan di dalam keluarga Bapak Ibu? Ketika engkau tanyakan kepada anak, kebanyakan mengatakan justru mama. Kenapa? Karena mama memimpin secara lahir dan batin, memenuhi lahir dan batin. Banyak bapak hanya memenuhi kebutuhan lahirnya, batinnya enggak. Lebih banyak habis waktunya di luar sana melakukan pekerjaan ataupun melakukan dengan teman-temannya dibanding dengan anak-anaknya. Makanya anak-anak lebih dekat kepada ibu. Kenapa? Ya karena bapak-bapak hanya memenuhi kebutuhan lahir, tidak kebutuhan batin dari anak-anaknya. Maka jawaban anak-anaknya akan seperti itu. Lalu, kalau yang belum menikah, ya, yang youth, ya, saya ini kan juga tidak punya pemimpin, tidak punya pengikut. Saya berarti bukan pemimpin. Lalu khotbah hari ini juga nggak relevan untuk saya. Saya katakan, jika engkau tidak punya pengikut, ya, minimal ada 1 pengikut. Yaitu siapa? Dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Kalau engkau tiap pagi tidak bisa memimpin hidupmu sendiri, apa jadinya? Saya masih teringat di TikTok itu ya, ada sebuah video di mana seorang admiral, ya, jenderal bintang 4 Navy ya, berarti angkatan laut ya, dia memberikan speech pengantar di saat wisudanya para taruna. Nah, dia mengatakan begini. Setiap pagi seluruh marinir
itu diberikan satu tugas, yaitu merapikan tempat tidurnya setiap pagi. Kenapa? Kenapa suatu tugas yang enteng itu harus dilakukan dan semua marinir harus melakukannya? Karena admiral berkata begini, jika engkau saja tidak disiplin dan memimpin dirimu untuk merapikan tempat tidurmu, bagaimana engkau bisa dikirim untuk bertempur dan memenangkan pertempuran? Jika engkau sendiri tidak bisa memimpin dirimu sendiri, bagaimana bisa perang dimenangkan? Nggak mungkin. Jadi anak-anak yang youth, jika engkau tiap pagi tidak bisa memimpin dirimu dengan hal yang paling kecil, yaitu merapikan tempat tidurmu sendiri, bagaimana engkau bisa memimpin dirimu sepanjang hari, menyelesaikan tugas sekolah, seluruh tugas yang diberikan orang tuamu, les dan segala macamnya. Apalagi ditambah dengan pelayanan. Bagaimana mungkin jika engkau tidak bisa memimpin dirimu pada hal yang paling kecil? Nah, oleh karena itu khotbah hari ini berarti sangat relevan terhadap semua orang. Baik engkau berkeluarga, engkau tidak berkeluarga, baik engkau masih sekolah, semuanya relevan. Lalu, kita mengambil gambaran adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata begini, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya kita dipersiapkan, yaitu ketika kita dipilih, kita ditentukan untuk menjadi serupa seperti Yesus. Makanya kenapa pada pagi hari ini firman Tuhan akan mencari gambaran bagaimana kita menjadi serupa seperti Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan begitu. Kita ini menjadi serupa seperti Yesus. Nah, itu menurut firman Tuhan. Bagaimana menurut pandangan dunia? Kalau kita pelajari di data CNN ya, jadi ini data saya ambil valid dari CNN 2018. Kenapa saya tidak pakai 2023? Karena tidak ada yang menvalidasi, takutnya salah. Tapi karena ini ada data dari CNN Indonesia, maka valid kan, bisa dipakai ya. Nah, dikatakan begini, jumlah Kristen Katolik itu sekitar 2,38 miliar manusia di bumi. Sedangkan Islam 1,91 orang, lalu Hindu sekitar 1,16 miliar orang, Buddha 500 juta orang di dunia. Nah, dari data ini, maka kita berarti bisa menyimpulkan Kristen Katolik jumlah terbanyak. Sekarang saya tanya, siapakah pemimpin tertinggi yang dijadikan pemimpin tertinggi di dalam kekristenan dan Katolik? Yesus. Jadi tidak salah kalau kita mempelajari kepemimpinan dari seorang pemimpin yang bernama Yesus. Karena pengikutnya di dunia paling banyak. Tapi ketika saya mencari data ini, saya menemukan suatu fakta yang sangat mengagetkan. Bahwa ternyata ateis jumlahnya 1,1 miliar orang. Bahkan hampir mengalahkan Hindu dan Buddha. Mengalahkan jumlah pengikut Buddha yang cuma 507 juta. Jadi ateis berkembang dengan sangat pesat sampai saat ini. Karena jumlahnya 1,1 miliar. Dan ini harusnya kita miris ya Bapak Ibu. Kita sebagai seorang Kristen yang punya keluarga, kita harus pastikan bahwa anak kita tidak di dalam kelompok yang 1,1 miliar, yang ateis. Karena dunia semakin modern, semakin berkembang dengan teknologi AI, semakin banyak yang tidak percaya Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sepakat bahwa khotbah hari ini sangat relevan. Yang kedua juga sepakat bahwa kita akan membahas tentang Yesus,
tentang kepemimpinannya. Kenapa? Karena memang dia layak untuk menjadi pemimpin yang pengikutnya paling banyak di muka bumi ini saat ini. Nah, salah satunya adalah seorang yang visioner. Jadi Yesus ini seorang yang mempunyai visi, punya tujuan. Bahkan ketika dia dilahirkan di muka bumi dan dia memulai pelayanannya, itu dia sudah tahu tujuannya apa loh. Dia tahu tujuannya adalah menggenapi rencana Bapa, yaitu mati di atas kayu salib. Supaya apa? Semua orang tidak ada yang binasa. Jadi dia tahu jauh ke depan. Dan dia tahu apa yang dia lakukan. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak Tuhan saat ini, terutama yang memiliki pengikut, baik di tempat kerja, ataupun di keluarga, ataupun di gereja memimpin, apakah mereka tahu mau kemana? Mau dibawa kemana sih? Apa cuma sekedar hidup, bangun jam 7, tiap hari begitu aja? Tujuan hidupmu apa sih sebenarnya, Bapak Ibu? Saya mau tanya, engkau sebagai pemimpin, kalau engkau tidak tahu mau kemana, pengikutmu tahu nggak mau kemana? Ya pasti nggak tahu. Nah, di sini ada suatu cerita, ya saya juga melihat. Jadi terjadi kejadian itu di tahun 1995 di New Zealand. Itu terjadi sekelompok domba, 1.500 domba, itu terjun rame-rame ke jurang. 1.500 domba. Nah, tidak pernah terjadi di dunia suatu kejadian domba itu bunuh diri 1.500 rame-rame. Lalu dikirimlah sebuah universitas itu melakukan penelitian ke sana. Pengen tahu, kok aneh ada kejadian 1.500 domba itu terjun rame-rame bunuh diri. Apakah itu berdasarkan cerita Alkitab? Enggak. Ternyata mereka menyelidiki. Kenapa ini? Kok bisa ya domba itu bunuh diri 1.500? Nah, sampai akhirnya berbulan-bulan mereka mencari data. Dan akhirnya mereka menemukan kesimpulannya begini. Sebenarnya mereka tuh enggak bunuh diri Bapak Ibu. Enggak ada. Permasalahannya adalah domba yang paling di depan kepleset masuk ke jurang. Dan 400 di belakangnya ikut. Enggak tahu bahwa itu jurang mati. Tapi mereka paling depannya masuk ke jurang, mereka pikir itu jalan yang harus diikuti. 400 melakukan yang sama. 1.500 berarti 1.100 domba di belakangnya, itu karena desak-desakan dari belakang, mendorong ke depan, sehingga satu masuk, 400 nyusul, yang sisanya 1.100 kedorong dari belakang, ikut masuk semua. Jadi sebenarnya boleh dikatakan bukan bunuh diri. Tapi hanya satu pemimpinnya kepleset, seluruh rombongan musnah. Makanya Bapak Ibu, seorang pemimpin harus punya vision, harus punya visi jelas. Mau kemana keluargamu mau dibawa, mau kemana perusahaanmu mau dibawa. Jelas sekali. Kenapa? Kalau enggak, satu saja yang kepleset, ayahnya kepleset dalam perzinahan, dalam perjudian, ya. Apa yang terjadi? Seluruh keluarga masuk ke jurang semua rame-rame. Itu makanya sangat penting sebagai keluarga Kristen, engkau pemimpin harus punya visi mau kemana. Nah, kalau engkau sudah tahu tujuanmu mau kemana, keluargamu mau kau bawa kemana, maka yang berikutnya adalah apa yang ada di dalam pikiranmu, visimu itu harus kamu sampaikan ke anak-anakmu, ke bawahanmu di tempat kerja. Supaya mereka semua tahu kita ini mau kemana. Sama dengan Yesus, dengan jelas sebelum naik ke surga, maka dia menyampaikan apa? Amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16.
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal supaya tidak ada yang binasa, melainkan dapat hidup kekal. Jadi visi ini sama Yesus dibagikan ke murid-muridnya yang berjumlah saat itu 12 dan lebih sekitar 500-an yang mengikut Yesus saat itu. Dan mereka semua menangkap visi yang sama untuk memberikan pengabaran Injil. Nah, sekarang berapa banyak pemimpin di dalam keluarga Kristen, berapa banyak pemimpin di dalam perusahaan yang beragama Kristen yang membagikan visinya, tujuannya mau kemana? Apa cuma sekedar hidup, makan, bangun, mandi, makan lagi, mandi, tidur. Tiap hari gitu terus sampai waktu habis. Dan dimakamkan. Begitu. Enggak. Saya yakin enggak. Kita punya satu tujuan. Yang secara universal semuanya harus apa? Yaitu jadikan seluruh bangsa muridku. Itu kata Yesus sendiri. Jadi engkau harus punya rencana di dalam hidupmu, engkau punya tujuan. Lalu selanjutnya. Nah, gambar ini sangat membuat saya miris terhadap diri saya. Saya mau katakan Bapak Ibu, saya berdiri di sini, membawakan khotbah tentang kepemimpinan. Saya mengakui bahwa saya belum sempurna. Saya belum layak untuk dijadikan role model. Kenapa? Saya masih banyak kekurangan. Saya tanya kepada anak saya 3 ya, sebelum khotbah. Makanya mereka curiga, ngapain sih Papa tanya-tanya, siapa sih role modelnya Chelsea, siapa role modelnya Kathleen Clary ya kan. Dan satu jawaban anak saya itu membuat saya kaget. Bahwa dia mengatakan bahwa, not you Papa, bukan kamu. Karena engkau masih banyak kelemahan. Dan saya bilang, saya mau akui di sini, ya saya masih banyak kelemahan. Sangat banyak. Tapi gara-gara itu, saya mengerti akhirnya saya harus mengatasi kelemahan saya. Dan saya mau katakan kepada 3 anak saya juga saat ini, bahwa jangan jadikan saya role modelnya, tapi jadikan Yesus Kristus role modelmu. Jangan saya, tapi Yesus. Karena saya masih banyak kelemahan dan saya akan perbaiki itu. Bapak Ibu kalau perhatikan ya, sekarang secara sadar atau tidak sadar, perhatikan sekitarmu. Berapa banyak anak-anak youth yang menjadikan role modelnya itu bukan Yesus, bukan Tuhan. Tetapi justru si jahat. Dengan ornamen-ornamennya, pakai pakaian hitam, terus tanda-tanda kalung, belum lagi badannya ditato dengan gambar segala macam bentuk yang menunjukkan role model mereka adalah si jahat. Ya kan? Mungkin gak se-ekstrim itu Bapak Ibu. Mungkin gak se-ekstrim itu. Tapi bagaimana dengan cosplay, manga yang ada di Jepang itu? Mereka berpakaian seperti tokoh-tokoh yang di dalam cosplay itu. Menjadikan role model. Belum penyanyi-penyanyi, ya kan? Penyanyi-penyanyi terkenal. Berapa banyak yang dijadikan role model. Masalahnya mereka tidak ada satu pun yang benar. Dan itu yang dijadikan role model mereka Bapak Ibu. Oleh anak-anakmu, bayangin. Terus mau dibawa kemana keluargamu? Kalau role modelnya bukan Tuhan Yesus. Nah, gambar ini menurut saya sangat miris. Kenapa? Karena kadang kita pemimpin, ya, kita melihat dari sudut mata kita. Betul ya? Oh, kita pemimpin, ini pengikut. Harus ikut ya, manut. Nah, tapi pernah enggak kita sebagai pemimpin melihat dari belakang? Di mana apa sih yang dipikirkan dari pengikut kita tentang kita sebagai pemimpin? Jangan-jangan maaf loh Bapak Ibu. Ketika engkau menanyakan kepada pengikutmu, mereka mengatakan apa?
engkau pemimpin yang jahat, engkau pemimpin yang keras, engkau pemimpin yang egois, engkau pemimpin yang tidak punya kasih. Apalagi kita orang Kristen, kasih adalah yang terutama. Ya kan? Coba pernah enggak kita berpikir dari kacamata mereka pengikut kita? Apa yang mereka katakan tentang kita? Nah, kalau yang dikatakan adalah semua yang negatif, lalu firman Tuhan mengatakan kita serupa seperti Kristus, terus gimana? Nah, kita ini akan menjadi serupa Kristus, apa menjadi serupa si jahat? Kok pengikut kita komentarnya menilai kita semuanya negatif? Jadi Bapak Ibu, sebaiknya kita melakukan introspeksi ya. Kalau engkau pemimpin, cobalah introspeksi. Introspeksi dirimu sendiri. Apakah engkau sudah jadi pemimpin yang baik? Apakah engkau sudah menjadi role model yang baik bagi pengikutmu? Ya. Dan terutama juga bagi anak-anakmu. Makanya jangan terlalu berharap ya, kalau orang tua yang tidak mampu menjadi role model yang baik, maka anaknya juga tidak akan menjadi role model yang baik. Kenapa? Karena ada peribahasa mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah itu. Makanya orang tua, engkau punya beban yang sangat berat. Apalagi orang tua di dalam Kristus. Karena engkau punya tugas untuk membawa anak-anakmu serupa seperti Kristus. Bagaimana anak-anakmu bisa menjadi serupa seperti Kristus? Jika orang tuanya aja jauh sekali dari gambaran serupa dengan Kristus. Ya kan? Nggak mungkin. Lalu kita belajar yang berikutnya. Seorang pemimpin harus menyontoh Yesus Kristus sendiri. Karena apa? Karena dia berani rela berkorban. Berapa banyak pemimpin, maaf ya, saya ini belak-belakan saja. Berapa banyak pemimpin ketika menghadapi permasalahan yang diajukan pengikutnya, bawahannya. Berapa banyak ketika akan memecat seseorang, itu yang disuruh bawahannya. Dia nggak berani untuk menghadapi sendiri. Berapa banyak pendeta membangun gereja, dia tidak berkorban, tapi dia suruh dombanya yang berkorban. Dan saya bersyukur sekali, saya melihat 2 gembala di dalam hidup saya. Yang satu sudah pass away, yang satu adalah Abuna sendiri. Sebagai contoh yang luar biasa, di mana ketika membangun gerejanya mereka masing-masing, mereka menjadi orang yang pertama yang mengorbankan harta mereka. Karena saya juga melihat berapa banyak pendeta yang ketika akan membangun gereja, yang dikorbankan adalah dombanya dulu. Bagaimana bisa domba-dombanya memberikan berkorban jika gembalanya tidak berkorban terlebih dahulu? Dan Yesus memberikan contoh yang terbaik. Dia memberikan jiwanya dulu. Sehingga ketika begitu banyak martir, 12 murid Tuhan Yesus berapa banyak yang mati martir. Itu kenapa? Karena mereka melihat Yesus sendiri sudah berkorban. Bahkan Petrus mengatakan, jangan aku disalibkan sama seperti Tuhanku, sebab aku tidak layak. Maka salibkan aku dengan terbalik. Bayangin. Kenapa? Karena Yesus telah memberikan contoh dengan mengorbankan dulu. Maka jangan engkau berharap menjadi pemimpin yang baik jika engkau tidak pernah berani berkorban untuk pertama bagi keluargamu. Tidak bisa. Gereja juga sama, pemimpin di gereja. Gimana engkau bisa menuntut pengikutmu, pelayan yang lain? Dengan datang tepat waktu, melakukan segala hal yang terbaik. Jika engkau sebagai pemimpin tidak menunjukkan, memberikan yang terbaik juga. Gak bisa. Jangan harap.
Contoh aja saya kuliah aja, ngajar. Ya kan? Kalau saya datangnya seenaknya sendiri, tidak ada punishment juga terhadap yang telat, maka murid datangnya juga seenaknya sendiri. Kenapa lah? Dosennya aja begitu. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, jika engkau punya keluarga, berkorbanlah dulu untuk keluargamu, untuk pelayananmu. Supaya pengikut-pengikutmu itu akan juga berkorban seperti apa yang engkau lakukan. Karena Tuhan Yesus adalah contoh yang terbaik mengorbankan hidupnya sendiri. Kita paling korban apa sih? Waktu. Kita paling korban apa? Uang. Ada yang mengorbankan jiwanya, hidupnya? Enggak. Berapa banyak orang Kristen tadi berapa? 2,38 miliar. Berapa banyak yang berani mengorbankan dirinya, hidupnya untuk pengabaran Injil. Sampai mati di tempat di mana mereka diutus. 0,00000000001%. Nah itu kenyataannya. Lalu berikutnya Bapak Ibu. Belas kasihan. Nah ini kita pelajari Yesus sebagai pemimpin umat terbanyak di muka bumi. Itu dia penuh dengan belas kasihan Bapak Ibu. Nah coba perhatikan ya. Saya tuh suka memperhatikan gitu. Seluruh mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu semua diawali dengan apa? Tergeraklah oleh belas kasihan. Lihat, Tuhan Yesus melakukan mujizat, itu selalu diawali tergeraklah hatinya. Ya kan? Lihat, perhatikan itu. Berarti, ini kuncinya yang dimiliki Tuhan Yesus ketika di dalam pelayanannya itu sebagai pemimpin, dia mempunyai belas kasihan. Nah, seberapa banyak kita orang Kristen yang punya belas kasihan, terutama di tempat kerja. Lu SOP-nya begini kok Pak. Betul. Tapi pertanyaannya, apakah engkau punya belas kasihan juga untuk menanyakan apa yang terjadi? Karena begini Bapak Ibu, saya sudah pernah khotbahkan ini kan. Saya kan pernah elel-elelan sama Tuhan gitu ya. Jadi suatu kejadian yang membuat hidup pandangan saya berubah, totali berubah. Yaitu ketika saya parkir di gang pinggir, ya kan. Lalu tidak ada yang parkiri, saya mau beli ngoyang, ya kan, yang di situ. Saya tidak promosi. Nah, lalu tidak ada yang parkiri, saya parkir sendiri. Lalu setelah selesai beli, saya mau keluar parkir, mobil saya mau keluarkan, sudah setengah badan, baru keluarlah tukang parkir lari minta duit. Dan saya marah, dan saya tidak mau kasih uang. Kenapa? Saya prinsip, kamu nggak kerja. Kamu nggak kerja, jangan berharap minta uang. Ya kan? Saya kan ngajar entrepreneur, jadi juga sama saya ngajar. Kamu nggak kerja ya jangan harap usahamu berhasil. Nah, saya berprinsip benar kan? Benar, tidak ada yang salah. Dan tapi kan saya tidak ada belas kasihan, saya tinggal aja udah. Kamu tidak layak, ya kan? Saya benar. Tapi di dalam perjalanan pulang, Tuhan itu berbicara, Roh Kudus berbicara. Kamu salah. Kamu temui orang itu. Saya bilang, enggak mau, saya bilang. Saya benar, dia yang salah. Dia tidak melakukan tugasnya, saya bilang. Lalu apa yang terjadi? Selama 3 hari saya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena suara itu ngomong terus di dalam hati. Temui orang itu. Dan akhirnya karena 3 hari saya juga nggak bisa tidurnya. Ya, akhirnya saya menyerah dan saya bilang, oke Tuhan, kau ingin aku berkati orang itu karena saya mengambil berkatnya 2.000. Oke, saya kembalikan 50 kali lipat. 100.000 saya akan bayar orang tukang parkir itu, saya bilang. Lalu apa yang terjadi? Hari ketiga itu saya cari dia dengan saya parkir agak lebih jauh, ya. Saya agak lebih jauh. Kenapa? Karena ya saya mau pastikan bahwa ini suara Tuhan apa enggak gitu ya. Tuhan, kalau memang engkau suruh nemui dia, maka orang itu ada, saya bilang. Kalau orang itu enggak ada, berarti bukan suaramu Tuhan. Saya masih ngeyel. Lalu saya lihat dari kejauhan, enggak ada Tuhan, enggak ada, bener enggak ada, saya bilang. Tapi
Enggak, cari. Ya udah, akhirnya saya nyebrang, saya tanya sama ibu-ibu yang duduk di trotoar. Jadi saya parkir kemarin di sana, ini seberangnya saya cari di sini. Ada ibu-ibu duduk. Saya tanya, Bu, kemarin 3 hari yang lalu ada tukang parkir di sana, cowok pakai topi, topinya hitam, saya bilang. Orangnya di mana? Ibu itu dengan gampangnya cuma jawab begini, itu. Gitu. Ternyata cuma sejarak berapa ya, cuma 3 meter. Orang itu, tukang parkir yang markiri saya yang pakai topi itu duduk di situ ternyata, sama temennya. Tapi saya nggak lihat sama sekali, benar. Saya bisa nggak lihat sama sekali. Padahal cuma trotoar, ibunya duduk sini, orangnya, tukang parkirnya duduk sini. Tapi saya nggak lihat. Luar biasa kan? Akhirnya saya datengin kan, tukang parkir itu, saya tepuk, terus saya bilang, Mas, saya orang yang 3 hari lalu parkir di sana, di seberang, tapi nggak bayar, saya bilang. Sekarang saya mau bayar 50 kali lipat 100.000. Nih, saya keluarin 100.000. Yang membuat saya terkejut adalah cara dia merespon. Ternyata saya sudah pernah ngetes ya, seluruh murid saya tes semua di kelas. Tidak ada satupun orang yang bisa menjawab apa yang dikatakan dari tukang parkir itu. Sama sekali nggak pernah sampai detik ini. Dan saya pernah khotbahkan bahwa tukang parkir itu mengatakan, artinya apa Bapak Ibu? Dia bisu. Kalau dia bisu, dia tuli. Kalau dia tuli, dia tidak tahu, tidak dengar. Ketika saya masuk parkir dan ketika saya keluar parkir, dia tidak dengar. Tapi dengan amarah, saya mengatakan saya benar, engkau salah, dan aku menghakimi dia dan tidak memberikan haknya. Dan detik itu saya tahu, saya masuk mobil, saya nangis sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku telah membuat kesalahan yang begitu besar dalam hidup saya. Saya dengan mudahnya menghakimi orang. Tapi saya tidak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jika saya tahu dia bisu tuli Tuhan, tidak mungkin aku bersikap seperti itu. Dan sejak itu Bapak Ibu, saya sama murid-murid saya berubah total. Dulu masuk telat, keluar. Kita sudah sepakat ya 10 menit, engkau telat, keluar, saya nggak mau tahu. Engkau nggak mengerjakan tugas, 0, saya nggak mau tahu. Alasanmu ban kempes kek, komputer mati kek, nggak mau tahu saya. Aturan sudah dibuat. Tapi sejak itu saya berusaha memahami apa sih kesulitan mereka. Kenapa mereka kok hilang, nggak masuk kuliah berkali-kali. Saya tanya, kenapa? Dari situ Bapak Ibu, dari belas kasihan, ternyata saya menemukan bahwa banyak murid saya itu punya kesulitan banyak sekali. Dan saya jauh lebih beruntung dibanding mereka. Dan saya mengucapkan syukur Tuhan, terima kasih posisi saya jauh lebih baik dari mereka. Dan saya berikan kesempatan untuk mereka menyelesaikan, minta tugas, saya kasih tugas. Intinya saya tidak menghakimi seperti orang Farisi. Tuhan Yesus pun tidak pernah menghakimi loh, seperti wanita yang dirajam karena perzinahan. Semua meminta untuk dirajam dengan batu. Tapi Tuhan Yesus hanya menuliskan sesuatu di tanah. Dan dia mengatakan barang siapa yang tidak pernah berdosa, lemparkan batu terlebih dahulu. Bayangin. Orang semua malu dan mundur. Demikian saya juga. Ketika saya dulu begitu saklek menerapkan aturan, tanpa belas kasihan. Ketika Tuhan tegur dengan sebuah kejadian yang sederhana seperti itu. Saya mengatakan bahwa setiap orang itu hidupnya ada masalah yang tidak kita ketahui. Dan itu yang harusnya kita bantu untuk menyelesaikan. Dan tahu enggak Bapak Ibu, berapa banyak murid
yang akhirnya kembali ke Tuhan hatinya. Mereka mungkin sudah Kristen Katolik lama sejak lahir. Tapi mereka tidak kenal Tuhan mereka. Mereka punya kesulitan, tidak ada yang bantu. Mereka kepahitan sama orang tuanya loh. Tapi ketika dengan dikonselingi, belas kasihan, menghabiskan waktu saya juga. Tapi berapa banyak yang kembali ke Tuhan? Bukankah tujuan kita di muka bumi ini adalah amanat agung? Jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Engkau yang di tempat kerja, ketika engkau lihat bawahanmu, engkau tahu bawahanmu ada masalah. Enggak mau tahu, potong aja gajinya. Tapi engkau tahu enggak ada masalah apa? Jangan-jangan itu cara Tuhan untuk membuka bagimu suatu pelayanan untuk menjadikan mereka murid Yesus. Karena semua yang diciptakan, semua murid yang mengaku murid Yesus, harus melakukan amanat agung. Gak ada pilihan. Saya katakan tidak ada pilihan. Karena engkau akan kembali ke surga menghadap tahta kasih karunia. Engkau akan juga ditanya, engkau sudah melakukan amanat agung belum? Berapa banyak orang yang sudah kau jadikan muridku? Engkau ditaruh pada posisi leader, itu tidak hanya kebetulan Bapak Ibu. Karena di situ satu-satunya kesempatan engkau bisa menjadikan orang lain menjadi murid Yesus. Karena engkau punya pengaruh. Dan engkau punya kesaksian hidup yang luar biasa untuk dibagikan. Nah, saya mau tunjukkan ini ya. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat pada satu kaisar namanya Kaisar Liu Bei. Dia di 161 sampai 223 Masehi. Ini dia ada di kisah 3 negara Samkok ya. Kenapa sih saya kok kadang khotbah tuh nyinggung-nyinggung Samkok? Ya maaf Bapak Ibu, saya itu buku Samkok segini saya habiskan. Ya saya baca semua itu kan saking sukanya. Terus waktu saya kuliah itu kan zaman itu ada mainan komputer namanya Samkok ya. Jadi saya semua mainan satu kos itu semua mainan Samkok bareng-bareng. Jadi saya tahu semua tokohnya, semua kejadiannya saya tahu semua. Nah, termasuk kisah ini. Ketika pertempuran di Changsan ya. Mungkin saya mengatakan nama kotanya salah ya, Changsan. Itu pasukan Liu Bei itu kalah jumlah dari Cao Cao dan dia harus keluar, meninggalkan. Nah, beserta rakyatnya. Lalu jenderalnya, pilihan jenderal-jenderalnya yang top itu mengatakan begini. Udah, kamu lari dulu. Selamatkan dirimu dulu Kaisar, pokoknya. Karena engkau yang terpenting. Rakyat itu sudah nantilah, itu yang kedua. Tapi Kaisar Liu Bei mengatakan begini, enggak. Saya tidak akan pernah meninggalkan rakyatku, dia bilang. Jikalau saya harus mati, saya akan mati bersama rakyat saya, dia berkata. Wah, lalu dia mengatakan satu perkataan yang luar biasa sampai saat ini saya ingat terus dan saya ajarkan ke murid-murid saya. Saya juga enggak tahu ya, kenapa dia mengatakan ini. Padahal ini juga konsep di Alkitabiah loh. Jadi dia mengatakan begini, dengan kedua tanganmu, engkau bisa menguasai, bisa memimpin 10 orang. Dia bilang. Dengan pikiranmu, maka engkau bisa memimpin, menguasai ratusan orang. Tapi dengan hatimu, engkau bisa menguasai dan memimpin seluruh rakyat. Sebuah negara, seluruh rakyat akan mengikuti engkau jika engkau memimpin dengan hati. Bapak Ibu, 3 hal ini sesuai tubuh, jiwa, roh. Roh ada di mana? Di hatimu. Ya? Jadi, ini Alkitabiah. Jika kita mengandalkan kekuatan fisik, hanya terbatas 10 orang yang kita bisa pimpin. Kalau dengan pikiran, ratusan orang, ribuan. Tapi dengan hati, jutaan jiwa akan mengikutimu. Dan itu sudah dibuktikan oleh Yesus. 2,38 miliar mengikut Yesus.
Why? Hati belas kasihan. Itu terbukti. Lalu berikutnya, melayani. Bapak Ibu, di dalam leadership, kepemimpinan di dunia sekuler, justru kebalikan. Kita sebagai pemimpin dilayani. Tapi dengan Yesus ternyata dibalik. Bahwa kita sebagai pemimpin, kita justru melayani. Dan contoh Tuhan Yesus yang terbaik adalah mencuci, membasuh kaki para murid-muridnya. Bayangkan. Bisa dipahami. Sekarang saya tanya, seberapa banyak kalian, para pemimpin Kristen, yang melakukan ini? Justru melayani atau dilayani? Jujur-jujuran aja. Jujur-jujuran saja. Tuhan Yesus telah memberikan contoh. Jadi kita tahu apa yang harus kita contoh, yaitu melayani. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau di dalam pelayananmu engkau menggerutu, mengeluh, sebaiknya lihat role model kita, Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja, meninggalkan tahta, mati di kayu salib, bersedia membasuh kaki para muridnya. Dia memberikan contoh yang ekstrim semua. Sehingga di mana belum ada manusia yang melakukannya. Setelah itu baru pengikut-pengikutnya melakukannya. Karena dia menciptakan standar yang paling tinggi. Supaya pengikutnya bisa mengikutinya sama. Lalu yang berikutnya adalah integritas. Integritas di dalam sekuler, ini selalu diajarkan. Kita harus integritas. Tapi permasalahannya seberapa banyak sih kita tahu integritas itu apa sih? Ya bisa buka googling lah. Ya kan, sekarang coba pejabat-pejabat itu kalau mau dilantik, mereka membuat apa? Menandatangani fakta integritas. Fakta integritas artinya adalah perjanjian integritas. Nah, sekarang perjanjian integritas itu perjanjian apa? Kalau Bapak Ibu googling, itu dijelaskan begini. Engkau bertindak sesuai dengan nilai yang ada pada dirimu. Kalau engkau berkata tidak korupsi, maka secara integritas engkau tidak melakukan korupsi. Nah, cuman perbedaannya begini Bapak Ibu. Kenapa banyak orang yang melanggar? Karena tidak berintegritas. Loh, kok bisa? Karena begini. Jangan sampai ketika seseorang itu melakukan tidak korupsi, itu karena diawasi. Tapi begitu pengawasnya hilang, dia korupsi. Integritas contoh lagi seperti ini. Ujian, anak lagi ujian. Dibilang enggak nyontek, ya kita tidak akan nyontek. Tapi begitu yang pengawas ujiannya hilang, enggak ada, kencing keluar ya ke toilet. Wah, mana? Lihat nomor 5, jawabannya apa? Lah, itu enggak berintegritas. Artinya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tindakanmu itu tidak sesuai dengan nilai-nilai apa yang kamu katakan, yang kamu anut gitu loh. Nah, dalam perspektif yang kata sederhana adalah berintegritas itu tidak memakai topeng. Jadi kamu itu tulus, wajahmu ya apa yang dilihat ya itu, tidak bertopeng. Jangan sampai ketika tidak ada pemimpin, wah topengnya dilepas, wah sudah kelakuan yang asli keluar. Begitu pemimpinnya datang langsung pakai topeng. Ya, di depan Abuna seperti malaikat. Begitu Abuna enggak ada seperti si iblis. Ya toh jelek ke sana dan segala macam. Itu kenyataan. Ini yang dimaksud integritas. Dan Tuhan Yesus sangat berintegritas. Pemimpin dengan pengikut 2,38 miliar itu pasti berintegritas. Pasti. Enggak mungkin enggak. Kalau enggak, kita mau ikut orang yang enggak berintegritas. Yang pakai topeng. Enggak maulah. Sama ketika anakmu lihat, wah papa di depan khotbah tapi di luar minum, di luar night club dan segala macam. Loh ini kan gak sesuai dengan apa yang dikhotbahkan. Apa mau ikut, mau jadi pengikut seperti papa seperti itu? Enggak mau, sama.
Jadi jangan harap engkau menginginkan anakmu menjadi pengikutmu kalau engkau tidak berintegritas. Kelakuanmu beda antara apa yang kau ucapkan di depan teman-temanmu di gereja dengan di rumah. Di gereja kayak malaikat, di rumah kayak setan. Ya kan? Dan ini juga refleksi bagi diri saya sendiri loh Bapak Ibu. Bukan untuk Bapak Ibu tok, ini bagi saya sendiri. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah bahas ya. Pertama, seorang pemimpin seperti Yesus harus visionary, punya visi, punya tujuan. Lalu dia juga menjadi model ya. Lalu dia juga harus berani rela berkorban duluan sebelum pengikut-pengikutnya. Lalu juga memiliki belas kasihan dengan hati, bukan dengan pikiran saja. Ya, aturan-aturan, tapi tidak selamanya aturan itu bisa ditegakkan. Bagaimana engkau bisa dengan menggunakan hati, engkau melihat perspektif yang berbeda. Dan ketika engkau melihat perspektif yang berbeda, di situ Tuhan membuka jalan untuk engkau masuk memberitakan Injil kabar baik. Ya, lalu melayani bukan dilayani. Dan yang terakhir, integritas. Apakah ini yang terakhir? Tidak Bapak Ibu. Ya, silakan pemain musik maju ke depan. Nah, kita lupa bahwa seorang pemimpin ada satu yang terakhir yang harus dipegang. Dan ini seringkali kita lupa. Padahal kita sudah mengucapkan loh. Kita pasti yang sudah menikah juga sudah mengucapkan. Tapi kadang kita lupa. Di dalam kita menjalani hidup sehari-hari kita lupa. Nah, itu yang disebut dengan komitmen Bapak Ibu. Engkau seorang pemimpin punya integritas, pasti punya komitmen. Jika engkau sudah berkomitmen, aku mau melayani Tuhan, ya layanilah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Komitmen itu yang menjaga kita tidak keluar dari jalur. Nah, Bapak Ibu, di dalam hidup kita hubungannya satu, ke Tuhan dan yang kedua dengan manusia. Nah, di dalam dua hubungan ini, sebenarnya kita punya masing-masing satu komitmen. Dan itu sudah banyak yang kita ucapkan. Pertanyaannya, apakah engkau masih ingat? Apakah engkau masih ingat dan masih menghidupi komitmenmu itu? Nah, saya ajak Bapak Ibu, komitmen pertama yang ingin direfresh, diulang kembali, kita sebagai pengikut Kristus adalah Yosua 24 ayat 15. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memperkatakan firman Tuhan ini dengan keras. Dan terutama di kalimat terakhir, akan tetapi aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Ini ketika engkau mengatakan ini, engkau seolah-olah berhadapan dengan Tuhan dan engkau mengatakan komitmenmu ini bahwa Tuhan, aku dan seisi rumahku akan melayani engkau. Ini komitmenmu di hadapan Tuhan. Setelah mungkin sekian lama engkau sebagai seorang Kristen sudah lahir baru, tapi apakah engkau tetap memegang komitmenmu dengan seluruh isi keluargamu untuk tetap setia melayani Tuhan dan memilih Tuhan dibanding Allah yang lain. Maka ketika Bapak Ibu di dalam hidupmu, ketika sampai saat ini engkau pernah memiliki Allah yang lain, maka engkau juga harus berkomitmen untuk mengikuti Allah Tuhan Yesus Kristus kembali. Mari kita saya ajak untuk mengatakan perkataan firman ini 1, 2, 3. Akan tetapi, jika kamu menganggap bahwa tidak baik melayani Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan melayani. Ilah yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang kamu diami negerinya. Akan tetapi, aku dan seisi rumahku Tuhan akan melayani engkau. Biarlah komitmen ini didengar oleh Bapa di surga. Lalu yang kedua, saya ajak setiap
jemaat Tuhan yang sudah menikah, yang memiliki pasangan, untuk bangkit, berdiri, sepasang yang memang pasangannya ada di sini, silahkan bangkit. Ya, nanti perkatakan lagi ya, janji pernikahan ini, komitmen ini yang akan kita jaga ya. Dengan ketika saya, maka sebutkanlah namamu. Ya, lalu dan seterusnya. Di sini kita ingin merefresh kembali. Silakan yang punya pasangan. Mungkin Pak Ferdi juga tidak apa-apa berdiri, Pak. Ya. Atau Bu Inge mau turun silahkan. Ya. Bu Siska juga mau bersama Pak Joni di belakang maju. Peganglah, pegang, tangannya dipegang ya. Tangannya dipegang ya. Tangannya dipegang. Oke? Yang punya pasangan tapi nggak ada di tempat ini saat ini, tetap mengatakan hal yang sama, ya. Oke, mari kita katakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Saya, Yimi Iskandar, di hadapan Tuhan dan jemaat, mengambil Aurel sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan selalu setia mengasihimu, mendampingimu, melindungimu dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, sehat atau sakit, sampai maut memisahkan kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mari kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu, sebagai kita pemimpin-pemimpin orang Kristen. Menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi pengikut kita. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, lagu ini mengatakan dengan jelas, jadilah berkat ketika kita masih kuat. Jangan sudah tidak berdaya baru kita memikirkan mau jadi berkat, Bapak Ibu. Jangan. Tolong pikirkan, renungkan. Jangan kau melayani Tuhan ketika engkau sudah lemah. Tapi layanilah Tuhan selagi engkau masih kuat. Selagi engkau masih kuat membuka mulutmu, memuji Tuhan. Selagi engkau tanganmu masih bisa diangkat. Selagi kakimu masih digerakkan, bisa digerakkan. Lakukanlah itu untuk Tuhan. Demikian juga untuk anak istrimu, keluargamu. Layanilah mereka, pujilah mereka, senangkanlah mereka. Ketika engkau masih ada waktu. Percuma engkau mengatakan aku mengasihimu ketika dia sudah tiada. Tapi katakanlah itu selagi yang kau kasihi masih ada di sampingmu. Itu jauh lebih berarti. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh pengertian. Mari kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini memerdekakan kami, merubah cara berpikir kami, dan merefresh semua apa yang telah kami komitmenkan sejak awal. Tuhan, kami ingin melayani Engkau, dan sepanjang hidup kami melayani Engkau, dan mengasihi keluarga kami, dan sesama kami, dan terutama ya Tuhan, kami menjadi saluran berkat-Mu, menjadi saluran untuk memberitakan kabar baik. Biarlah setiap jiwa yang ada di luar sana yang belum mengenal Engkau, baik yang sudah mengenal Engkau tetapi terhilang selama ini, mereka kembali menerima Engkau kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengundang Engkau masuk ke dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, meneraikan setiap apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang berintegritas Tuhan, tidak menjadi orang Kristen yang memakai topeng. Dan kami menjadi orang Kristen yang mau berbelas kasihan dan mengorbankan dari diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bentuklah kami menjadi pemimpin seperti Engkau. Amin.